Bab 2591, Penangkapan Kembali. Jiuyin memiliki pikiran yang sama dalam benaknya. Sekarang, yang tidak pasti adalah apakah ada orang kuat di puncak awan yang mengikuti Julian. Kalau ada orang kuat yang melindunginya secara rahasia, maka kalau mereka bertindak, mereka sama saja dengan mencari kematian. Namun, asal-usul obat suci terlalu langka. Wilayah kultivasi mereka telah lama stagnan. Jika mereka memperoleh obat suci asal, alam kultivasi mereka akan mampu mencapai tingkat lebih tinggi, atau bahkan menerobos. Julian tahu apa yang mereka pikirkan. Dia sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tahukah kamu bahwa ada pertikaian sipil di puncak awan tertinggi? Tahu. Keduanya berbicara serempak. Julian melanjutkan, pendiri puncak awan tertinggi, penguasa tertinggi, hampir kehilangan jiwanya dalam pertempuran itu. Bukankah dia sudah mati? Seng sedikit tertegun. Jiuyin juga mendengar tentang pertempuran ini. Meskipun saat itu dia masih sangat lemah, tetapi pengaruh kejadian itu begitu besar, sehingga sulit baginya untuk tidak mengetahuinya. Dia juga berkata, penguasa tertinggi saat ini mengumumkan bahwa penguasa tertinggi sebelumnya telah tumbang. Julian mencibir. Hei, makhluk-makhluk di alam pusat mengira aku telah tewas dalam pertempuran, tetapi aku telah menguasai banyak teknik rahasia tingkat atas. Aku hampir kehilangan jiwaku di awal, tetapi aku berhasil melarikan diri dengan jejak jiwaku yang tersisa. Sekarang setelah aku bereinkarnasi, aku akan secara pribadi mengambil kembali semua yang telah hilang di masa lalu. Petik 2. Seng dan Jiuyin sama-sama terkejut. Tidak, penguasa tertinggi. Julian, pendiri puncak tertinggi. Keduanya benar-benar tercengang. Ketika Julian berubah menjadi awan tertinggi, mereka semua mengira bahwa Julian adalah keturunan dari bos besar di puncak awan tertinggi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pria di depan mereka adalah mantan penguasa tertinggi. Ya, ini aku. Julian berkata dengan tenang, sekarang aku butuh obat suci ini. Dengan obat suci ini, kekuatanku akan pulih dengan cepat. Selain itu, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Mereka berdua menatap Julian. Julian berkata-kata demi kata, saya baru saja kembali dari alam bawah, saya tidak berani mengungkapkan identitas saya dengan mudah. Sekarang saya masih sangat lemah, saya butuh bantuan Anda, saya akan memberi Anda satu kesempatan, melindungi saya secara rahasia, melindungi saya untuk sementara waktu, dan ketika saya pulih, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Julian tidak tahu apakah dua makhluk surgawi agung di depannya akan setuju. Sekarang, dia berjudi. Anda mempertaruhkan hidup Anda. Keduanya pun tenggelam dalam pikiran mendalam. Ini memang kesempatan bagi mereka. Julian, mantan penguasa tertinggi, merupakan eksistensi yang berdiri di bidang pusat piramida. Dia berada di puncak Wutian Tianzun dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Seng Tianzun. Keterampilan yang kau kuasai baru pada tahap awal dari Yang Mulia Surgawi Agung. Bahkan jika kau mendapatkan obat suci asal, akan sulit untuk meningkatkan alammu. Berjanjilah padaku, aku akan memberimu keterampilan sihir tingkat atas. Selama kau berlatih keras, tidak akan sulit untuk memasuki Yang Mulia Surgawi Bela Diri. Julian berbicara lagi. Kalimat ini penuh godaan. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang catatan Dao asal. Ini adalah apa yang aku ciptakan di kehidupanku sebelumnya. Akulah satu-satunya yang tahu cara menggunakannya di berbagai alam. Jika kamu bisa berjanji untuk menjadi pengikutku untuk sementara waktu, aku akan mengajarkanmu catatan Dao asal. Itu jauh lebih baik daripada obat suci asal. Dengan catatan Dao asal, kamu dapat berkultivasi hingga ke puncak Wu Tianzun. Julian menatap kedua orang yang ragu-ragu itu dan berbicara lagi. Setelah mereka mendengar catatan Dao asli, mereka semua tersentuh. Ini adalah teknik rahasia sihir tingkat atas yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad, dan bahkan penguasa tertinggi saat ini belum menguasainya. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu mereka. Jiuyin berbicara lebih dulu dan berkata, saya setuju. Seng juga berkata, saya juga setuju. Mendengar persetujuan mereka, Julian menghela napas lega. Mulai sekarang, dia akan dilindungi oleh dua penguasa surgawi agung tahap awal yang kuat. Asalkan dia tidak menimbulkan masalah di mana-mana dan tidak sombong atau angkuh, dia akan memiliki masa kultivasi yang sangat damai. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan dua prasasti pun muncul. Ini adalah bagian dari catatan Dao asal. Aku akan memberimu bagian secara berkala. Selama kau setia padaku, kau akan mendapatkan catatan Dao asal yang lengkap cepat atau lambat. Julian cukup pandai memenangkan hati orang-orang. Tanpa trik ini, Supreme Cloud Peak yang diciptakannya tidak akan menjadi salah satu kekuatan paling mengerikan di wilayah pusat. Keduanya sangat gembira dan dengan senang hati menerima bagian dari catatan Dao asal. Julian mengingatkan lagi, juga, jangan ungkapkan identitasku. Jika ada berita di luar, aku akan berada dalam masalah, tetapi aku masih bisa bertahan hidup. Ketika aku memulihkan kekuatanku, itu akan menjadi kematianmu, dan bahkan sektemu tidak akan selamat. Harus. Berjanjilah untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Keduanya berbicara dengan sumpah yang hikmat. Julian melanjutkan, dalam beberapa catatan Dao asal, ada prasasti yang saya tinggalkan.
Saya dapat menggunakan prasasti tersebut untuk menghubungi Anda kapan saja. Ketika saya membutuhkan bantuan dan membutuhkan Anda harus muncul pada kesempatan pertama. Ya, tentu saja. Tidak masalah. Julian berhenti sejenak dan berkata, baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Kalian tidak perlu mengikutiku. Dewa Langit Agung sangat sakti, meski jarak mereka berjauhan, dia bisa tiba dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, Julian sama sekali tidak khawatir, dia juga tidak ingin kedua pria sakti ini mengikutinya. Mereka berdua segera pergi. Adapun Julian, dia menyimpan obat suci asal. Setelah memperoleh obat suci asal, dia segera meninggalkan daerah itu. Setelah dia pergi, keduanya kembali lagi. Mereka semua melihat ke arah Julian pergi. Apakah Anda ingin mengambil tindakan sekarang? Erseng melirik Jiuyin dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jiuyin mengangguk pelan dan berkata, aku memang punya sedikit dorongan untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada penguasa tertinggi saat ini. Tapi aku khawatir penguasa tertinggi saat ini masih setia kepadanya. Ya. Erseng tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku juga ingin menangkapnya dan memaksanya untuk menyerahkan catatan Dao asal yang lengkap dan semua keterampilan sihir yang telah dikuasainya, tetapi aku menahan diri. Aku merasa bahwa mengikutinya lebih baik daripada menangkap dan membunuhnya. Itu saja, aku akan mencari tempat untuk menyembuhkan lukaku terlebih dahulu, lalu aku akan memahami asal-muasal alam pusat yang paling ajaib. Jiuyin meninggalkan beberapa kata dan berbalik. Erseng juga pergi. Setelah memperoleh asal-usulnya, Julian segera pergi dan menemukan Pangu dan yang lainnya di kaki Gunung Suci. Pangu dan yang lainnya menunggu di kaki gunung. Melihat Julian kembali dengan selamat, mereka semua berdiri. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Zhang Taichu bertanya terlebih dahulu. Kaisar Beladiri juga bertanya, apakah kamu mendapatkan barangnya? Meskipun sangat sulit untuk merebut sesuatu dari tangan dua makhluk surgawi yang agung, Julian sangat misterius, dan Kaisar Beladiri masih memiliki beberapa harapan padanya. Julian tersenyum puas. Dengan lambaian tangannya, asal-muasal obat suci muncul. Melihat bunga teratai yang mempesona ini dan merasakan kekuatan magisnya, semua orang terkejut. Julian berkata dengan murah hati, mari kita serap dan sempurnakan bersama. Kali ini dia meninggalkan Endless bersama teman-temannya, dan mereka ingin berbagi manfaat bersama. Meskipun dia menyerapnya sendirian, setidaknya dia bisa mencapai tingkat mendominasi 5 alam, dan bahkan mencapai alam tertinggi. Namun, tidak ada gunanya menjadi kuat sendirian. Kamu butuh teman di dekatmu agar bisa kuat bersama-sama. Menurut energi obat suci ini, jika kita menyerapnya bersama-sama, kita hampir bisa mencapai tingkat dominasi kedua. Kata Julian. Bab 2592, Kelahiran Kembali dari Abu. Perkataan Julian mengejutkan semua orang. Obat suci yang asli sangat langka dan berharga. Julian benar-benar mengambilnya dan membagikannya kepada mereka. Melihat ekspresi mereka yang tercengang, Julian tersenyum dan berkata, meskipun obat asal suci itu langka, kali ini kita akan meninggalkan Endless bersama-sama. Kalian dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu di alam yang rendah seperti Endless. Bahkan jika kalian ditempatkan di alam pusat, potensi kalian sangat besar. Selama ada cukup sumber daya, prestasi kalian di masa depan akan hebat. Orang-orang di depanku semuanya memiliki potensi besar. Ini mungkin sangat membantu Julian di masa mendatang. Tak seorang pun berkata banyak, hanya menatapnya dengan rasa terima kasih. Baiklah, mari kita cari tempat untuk mundur. Julian melihat sekeliling dan mendapati tempat ini cukup bagus. Dia melambaikannya kapan saja dan membentuk formasi di sini. Formasi ini dapat mencegah nafas bocor keluar. Itu juga merupakan pembentukan waktu. Berlatih dalam pembentukan waktu dapat menghemat banyak waktu. Asal-muasal obat suci melayang di depannya. Kelima orang itu duduk bersila di sekitar Origin Holy Medicine. Saya punya buku rahasia di sini. Julian memandang Pangu, Talal, Fuzen, dan Zhang Taichu, lalu melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah prasasti pun muncul. Mereka berempat menatap prasasti yang mengambang di depan Julian. Kaisar Beladiri adalah orang pertama yang bertanya, apa ini? Julian menjelaskan, ini adalah catatan Dao asal, yang diciptakan oleh orang yang kuat di alam pusat. Catatan Dao asal ini mencatat asal-usul banyak alam. Ini adalah keterampilan sihir paling maju di alam pusat. Ini akan sangat membantu Anda. Cobalah untuk memahaminya dengan baik. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mulai menyerap kekuatan obat suci asal sambil memahami catatan Dao asal yang diberikan oleh Julian. Dan Julian juga memasuki kondisi kultivasi. Tingkat kultivasinya saat ini berada di alam kesempurnaan agung dari kekacauan yang kembali ke alam kesempurnaan agung, dan dia hanya selangkah lagi menuju alam dominasi. Sangat mudah baginya untuk memasuki Domination Realm sekarang. Asal-usul obat suci memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyebarkan energi yang kuat. Energi ini menyebar ke 5 jalur dan masing-masing memasuki tubuh 5 orang. Begitu Julian menyerap kekuatan obat suci asal, darah di tubuhnya tiba-tiba mulai bergejolak, dan kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari darah tersebut. Boom! Seketika itu juga terdengar suara ledakan di dalam tubuhnya.
Ini adalah suara gemuruh keras yang disebabkan oleh kekuatan dahsyat yang menerobos penghalang alam. Saat suara keras itu keluar dari tubuhnya, auranya naik dalam sekejap, lalu cahaya 5 warna turun dari langit. Cahaya 5 warna ini mengandung kekuatan magis langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi ini membaptis tubuhnya, mengubahnya dan memperbaikinya. Dia menerobos dan dengan mudah memasuki wilayah dominasi. Setelah memasuki alam dominasi, tubuhnya juga dibaptis oleh kekuatan langit dan bumi, dan tubuhnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah menerobos dan menjadi master, Julian tidak tinggal diam. Dia terus menyerap kekuatan obat suci asli untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Menguasai tahap awal, tengah, dan akhir suatu wilayah. Kekuatannya terus meningkat. Sebelum dia menyadarinya, dia telah memasuki tahap akhir alam dominasi dan mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Akhirnya, ia berhasil menerobos dan memasuki 2 wilayah dominasi. Setelah dia memasuki wilayah dominasi, dia berhenti. Meskipun obat suci asal masih memiliki banyak energi, dia tidak menyerapnya, tetapi menyerahkannya kepada Kaisar Beladiri, Pangu, dan lainnya. Julian melirik mereka. Melihat mereka masih merenung dan asyik dengan pikirannya, dia pun tidak mengganggu mereka lebih jauh. Dia berdiri, berjalan keluar dari formasi, dan muncul di sebuah batu di luar formasi. Ia hanya duduk di atas batu, menatap ke kejauhan dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya, dan tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, sebuah era berlalu di dunia luar. Namun, tak terhitung banyaknya masa yang telah berlalu dalam pembentukannya. Setelah Julian menunggu di luar selama 1 zaman, Pangu adalah orang pertama yang menerobos cermin dan memasuki 2 alam dominasi, dan dia adalah orang pertama yang keluar. Keluar dari karantina. Julian melirik Pangu yang telah keluar dari formasi dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana pemahamanmu?" Pangu terkejut dan berkata, "Terlalu mendalam, terlalu misterius. Aku hanya memiliki pemahaman awal tentangnya. Itu seperti membuka pintu menuju dunia baru. Aku mendapat banyak manfaat dari pemahaman awalku. Dengan obat suci asal, aku dengan mudah menerobos dan memasuki alam dominasi." Julian mengangguk dan berkata, "Ini adalah hasil kerja keras seorang pria yang kuat, dan ini juga merupakan salah satu harta paling berharga di alam pusat." "Saudara Julian, dari mana kamu mendapatkan kemampuan ajaib seperti itu?" Pangu bertanya. Julian hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pangu juga sangat bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Saat Pangu keluar dari pertapaannya, Kaisar Beladiri Fusen juga keluar. Setelah keluar dari tempat peristirahatan, dia meregangkan otot dan tulangnya, tersenyum, dan berkata, "Catatan Dao asal ini sungguh ajaib. Saya telah memperoleh banyak manfaat dari latihan awal. Saya bahkan memasuki alam ke-17 dari alam bela diri. Jika alam ke-16 disebut 3 elemen yang kembali menjadi satu, maka alam ke-17 disebut kelahiran kembali dari abu." Kaisar bela diri berhasil menerobos dan mencapai wilayah dominasi. Terlebih lagi, keterampilan seni bela dirinya telah mencapai tingkat baru. Alam bela diri ke-16 adalah integrasi 3 elemen menjadi satu, dan nama ini diberikan oleh Julian. Alam ke-17 merupakan satu langkah lebih maju atas dasar ini. Dia menggunakan kekuatan asli dari alam lain yang tercatat dalam catatan Dao asal untuk membentuk kembali tubuh, darah, dan jiwanya. Dia mengubah kekuatan asli dari alam lain menjadi api, membakar tubuh, darah, dan jiwanya dalam api untuk pembaptisan, yang memungkinkan wilayah seni bela dirinya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Alam seni bela diri ke-17 disebut kelahiran kembali dari abu. Oh, Julian melirik Kaisar bela diri. Seni bela diri juga sangat ajaib. Dalam kehidupan sebelumnya, Julian mempraktikkan Taoisme, jalan langit dan bumi, dan tidak terlalu memperhatikan atau melatih tubuh fisiknya. Ada ribuan dimensi, orang-orang kuat sebanyak awan, dan orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius ini telah menciptakan berbagai cara dalam mengolah tubuh. Namun, seni bela diri yang diciptakan oleh Kaisar bela diri adalah yang paling murni. Julian juga menjadi penasaran dan bertanya, bagaimana rasanya terlahir kembali dari abu? Kaisar bela diri menjelaskan pemahamannya. Mendengar ini, Julian segera mengerti. Kemudian dia duduk bersila di tanah, dan melalui pikirannya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan asli dari dimensi lain yang diubah oleh catatan Dao asal. Dengan berkah metode mental catatan Dao asal, kekuatan asli ini berubah menjadi api Dao asli dan mulai membaptis tubuh, jiwa, dan darah. Pada saat ini, Julian dikelilingi oleh kekuatan magis. Melihat pemandangan ini, Pangu dan Kaisar bela diri keduanya terkejut. Mereka semua memahami catatan Dao asal-usul dan mengerti kekuatan asal-usul. Akan tetapi, mereka tidak benar-benar mengembangkan kekuatan aslinya, melainkan hanya sebagian saja. Sebaliknya, Julian dapat dengan mudah membangkitkan kekuatan asli dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya, dan menggunakan kekuatan asli tersebut untuk melembutkan tubuh, jiwa, dan darahnya, serta meningkatkan seni bela dirinya. Mereka saling memandang. Pangu bertanya, mungkinkah orang kuat yang menciptakan catatan Dao asal adalah saudara Julian?
Kaisar Beladiri berpikir sejenak dan berkata, mungkin memang begitu. Saudara Julian terlalu misterius. Aku benar-benar tidak tahu rahasia apa lagi yang dia sembunyikan dalam benaknya. Keduanya menonton dari samping. Julian menggunakan api dao asli untuk pembaptisan. Tubuhnya, jiwanya dan darahnya terangkat tanpa disadari. Segera, ia mencapai alam kelahiran kembali dari abu yang diciptakan oleh Kaisar Beladiri. Mencapai tingkat ke-17 seni bela diri. Setelah mencapai alam ini, meskipun ia mengandalkan tubuh fisik dan seni bela dirinya, ia sebanding dengan orang kuat yang mendominasi dua alam. Namun, tubuh fisiknya lebih kuat, jadi pada saat ini, bahkan jika dia mengandalkan seni bela diri, dia dapat mendominasi orang-orang kuat di alam ketiga dalam pertempuran. Bab 2593, Komunikasi. Setelah Julian mencapai tingkat ke-16 alam bela diri dan meraih penyatuan kembali tiga elemen menjadi satu, dia menjelaskan pemahamannya kepada Kaisar Bela Diri. Sekarang setelah Kaisar Bela Diri memahami tingkat ke-17 alam bela diri, terlahir kembali dari abu, dia juga memberitahu Julian tentang pemahamannya. Dengan kemampuan pemahaman Julian dan ingatannya dari kehidupan masa lalunya, ia dengan cepat mencapai tingkat ke-17 alam bela diri, terlahir kembali dari abu. Itu mengerikan. Ketika Kaisar Bela Diri melihat Julian berlatih dan kekuatan fisiknya meningkat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Setelah Julian mencapai alam bela diri tingkat 17, Talal dan Zhang Taichu tidak mengasingkan diri. Setelah Julian keluar dari pengasingannya, ia bertemu kembali dengan Pangu dan Kaisar Bela Diri. Ia menatap Pangu dan berkata, kau juga bisa memahami seni bela diri. Seni bela diri adalah jalan yang paling murni, tanpa kekuatan langit dan bumi. Itu adalah jalan yang paling murni untuk membuka tubuh, jiwa, dan darah. Itu adalah kekuatan tubuh, jiwa, dan darah yang paling dalam. Jika kau berlatih seperti ini, tidak akan ada kekurangan. Dalam pertempuran, kekuatanmu akan lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Tubuh fisik Pangu juga sangat kuat. Akan tetapi, dia belum pernah berlatih seni bela diri yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri, dan belum mengeksplorasi kekuatan fisiknya secara mendalam. Pangu mengangguk sedikit. Saudara Julian, apa rencanamu untuk masa depan? Kaisar Bela Diri bertanya sambil tersenyum. Di masa lalu, dia selalu memanggil Julian dengan sebutan kakak Julian, namun dalam dunia kultivasi, kekuatan sangat dihormati, jadi sekarang tidak apa-apa baginya untuk memanggil Julian dengan sebutan kakak besar. Bermaksud, Julian sedikit tertegun. Dia memang punya rencana, yaitu kembali ke puncak dimensi yang berjuta-juta. Dia melirik Kaisar Bela Diri dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kita akan membangun alam tanpa akhir menjadi alam yang sangat kuat, salah satu alam terkuat di antara banyak alam. Mereka berkumpul dan berbicara tentang kehidupan, cita-cita dan ambisi. Mereka tidak sendirian. Di belakang mereka ada makhluk dari dimensi lain. Semua makhluk di alam tak berujung sedang menanti perlindungan mereka. Tak lama kemudian, Talal menjadi orang pertama yang keluar. Setelah memahami catatan Dao asal dan menyerap obat suci asal kali ini, dia memperoleh banyak hal. Tingkat kultivasinya mencapai tahap akhir dari dua alam dominasi, dan dia bahkan menyempurnakan kekuatan magis petir dan petir miliknya sendiri, mencapai tingkat yang lebih tinggi berdasarkan fondasi sebelumnya. Sekarang, hanya Zhang Taichu yang belum keluar dari pengasingannya. Julian dan tiga orang lainnya berkumpul bersama dan membicarakan wawasan mereka kali ini. Berdiskusi satu sama lain dan berkomunikasi satu sama lain. Julian juga menjelaskan kepada mereka cara mempraktikkan catatan asal mula Dao. Penjelasan Julian sangat rinci, yang menghemat banyak waktu bagi Fu Zhen, Pangu, Talal dan yang lainnya dalam memahaminya. Tak lama kemudian, Zhang Taichu juga keluar. Zhang Taichu juga memasuki tahap akhir dari dua wilayah dominasi. Masih ada sekitar energi kelopak obat suci asal yang tersisa, jadi Julian langsung mengumpulkannya dan bersiap untuk menyerap dan memurnikannya di lain waktu. Bagaimana? Julian menatap Zhang Taichu dan bertanya. Lumayan, beberapa detik. Zhang Taichu memperlihatkan raut wajah gembira, dan berkata, setelah memahami catatan Dao asal, pemahamanku tentang kutukan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan pemahamanku tentang kekuatan jahat juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan membahas kebenaran satu sama lain. Kita harus melatih keterampilan unik masing-masing dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada kekurangan. Mereka berkumpul di sini sebentar, dan mereka semua berlatih seni bela diri. Meskipun tingkat seni bela diri mereka belum tinggi, jika mereka terus berlatih, cepat atau lambat mereka akan menyusul Julian dan Fu Zhen. Dan mereka juga mempraktikkan teknik kutukan Zhang Taichu. Ada pula guntur kesengsaraan abadi milik Talal. Kini mereka semua dapat menyulap dunia malapetaka yang dapat menjebak musuh dalam kesengsaraan abadi. Keterampilan unik Pangu juga sangat kuat. Keahlian unik Pangu disebut membatu. Namanya sangat sederhana, tapi sangat ajaib. Setelah menggunakan efek membatu, tubuh akan berubah dan menjadi keras seperti batu. Setelah mengaktifkan petrifikasi, kekuatan fisik akan lebih ditingkatkan. Bila dilakukan berdasarkan ranah bela diri, kekuatan bertahannya malah lebih mengerikan.
Setelah beberapa saat, Julian berdiri dan berkata, sudah hampir waktunya. Ayo berangkat dan bergegas ke Akademi Dewa Surgawi sesegera mungkin untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Dewa Surgawi. Hadiah untuk penilaian murid Akademi Dewa Surgawi kali ini juga sangat besar. Fu Zhen dan yang lainnya semuanya telah mempraktikkan catatan Dao asal dan dapat memahami teks di alam pusat. Mereka semua dapat memahami undangan ke Akademi Dewa Surgawi. Julian melanjutkan, juara pertama dalam penilaian murid Akademi Dewa Surgawi akan menerima perpanjangan ilahi 3 daun, yang merupakan obat spiritual tingkat yang mulia surgawi. Itu adalah obat spiritual terbaik untuk melembutkan tubuh, jiwa, dan darah. Setelah memperoleh perpanjangan ilahi 3 daun, itu akan sangat membantu seni bela diri. Kalau begitu, mari kita raih juara pertama. Kaisar Bela Diri bersumpah. Pangu tidak dapat menahan diri untuk berkata, pesawat tak berujung adalah pesawat kecil, pesawat yang bahkan orang-orang kuat di pesawat pusat tidak mengetahuinya. Kali ini kita akan membuat pesawat tak berujung bersinar. Berjalan. Setelah kelompok itu mengasingkan diri selama beberapa waktu, mereka segera meninggalkan daerah itu. Tempat ini merupakan daerah terpencil di selatan bidang tengah. Meskipun energi langit dan bumi di sini kuat, ruangnya sangat tidak stabil dan terdapat banyak turbulensi spasial. Apalagi tempat ini terhubung dengan dunia gelap dan penuh bahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati. Tunggu. Julian tiba-tiba berhenti. Ada apa? Kaisar Bela Diri bertanya. Julian merasakannya dengan saksama dan berkata, ada sebuah pesawat yang lahir belum lama ini di depan. Seharusnya ada banyak ramuan surgawi dan duniawi yang langka di dalam pesawat itu. Ayo pergi dan lihat. Kaisar Bela Diri langsung tertarik. Julian mengangguk. Lalu dia bergerak maju dengan cepat. Setelah bergerak maju beberapa saat dan melewati beberapa area gelap, sebuah pesawat muncul di hadapan semua orang. Mereka berada sangat jauh dari alam semesta itu, tetapi mereka dapat melihat bahwa ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini, dan beberapa alam semesta tengah terlahir dengan cepat. Pesawat yang kuat. Setelah Julian melihatnya, dia berpikir, jika bidang ini dibiarkan berkembang, ia akan menjadi bidang yang sangat kuat, bidang yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada bidang tak berujung. Pesawat ini baru saja diciptakan, dan masih banyak harta karun surga dan bumi yang belum diambil. Julian tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia tidak menyangka peruntungannya akan begitu baik setelah kembali ke Endless kali ini. Pertama, ia menemukan obat suci asal-usul, dan kemudian ia menemukan alam yang baru saja lahir belum lama ini. Kita menyerbu begitu saja. Pangu sedikit mengernyit dan berkata, kita tinggal menyerbu pesawat ini dan merebut harta karun di pesawat ini. Apa bedanya dengan pulau jahat itu? Pangu lahir di Endless. Dia sangat menyadari bahwa invasi pulau jahat telah mendatangkan bencana tak berujung bagi Endless. Dia bahkan membayar banyak uang untuk melindungi Endless. Zhang Taichu berkata, dunia kultivasi memang seperti ini. Tidak ada yang benar atau salah. Hanya saja kam dan posisinya berbeda. Bahkan jika kita tidak menyerbu atau merebut harta karun, jika orang kuat lain menemukan dunia ini, mereka pasti akan menyerbu. Julian mengangguk pelan dan berkata, apa yang dikatakan Zhang Taichu masuk akal. Hanya saja ketika kita merebut harta karun itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyebabkan kerusakan pada pesawat ini. Jika di kehidupan sebelumnya, Julian tidak akan terlalu peduli. Kalau kau tidak terima, bunuh saja dan hancurkan kau. Namun, setelah mengalami kehidupan ini, dia memahami banyak kebenaran. Bab 2594, Dunia adalah musuh. Hanya menginginkan harta karun, tidak ada korban jiwa. Ini adalah sikap Julian. Bagaimanapun, dunia kultivasi itu kejam, dan sulit untuk bangkit tanpa merampas sumber daya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kata Pangu, dia juga sangat rakus akan harta karun itu, terutama setelah mendapatkan manfaat yang dibawa oleh obat suci asal. Dia bahkan lebih rakus dan berkata, aku ingin tahu apakah ada obat suci asal di alam ini. Julian tersenyum tipis dan berkata, tidak semudah itu. Obat suci asal sangat langka. Jika diklasifikasikan menurut kualitasnya, obat suci asal ini dapat dinilai sebagai obat spiritual tingkat Wu Tianxun. Kalau saja itu bukan obat spiritual setingkat Wu Tianxun, tidak akan menarik perhatian dua orang kuat Tianxun untuk memperebutkannya dan bertarung sampai mati. Origin Holy Medicine adalah hasil evolusi pesawat yang gagal. Sangat langka dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Namun di alam pusat dan beberapa alam yang kuat, beberapa obat suci asal memang lahir. Meskipun alam di depan kita ini maju, ia tidak dapat menghasilkan obat suci asal. Dan alam juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Julian membicarakan hal ini. Semua orang menjadi penasaran. Kaisar Bela Diri bertanya, bagaimana levelnya ditentukan? Julian menjelaskan, semua bidang dibagi menjadi 10 tingkatan, dan bidang pusat adalah satu-satunya bidang tingkat 10, dan juga merupakan inti dari ribuan bidang. Selain itu, ada beberapa bidang tingkat 9 yang kuat. Bidang tingkat 9 tidak jauh lebih lemah daripada bidang pusat. Orang-orang kuat yang keluar dari bidang tingkat 9 adalah eksistensi tingkat atas meskipun mereka ditempatkan di bidang pusat. Talal bertanya, lalu kita berada di level berapa di alam Endless? Julian berkata, paling banter,
hanya sekitar level 2 atau 3. Setelah menerima balasan ini, semua orang sedikit kecewa. Mereka mengira Wu Ji sudah cukup mahir, tapi mereka tidak menyangka kalau dia hanya level 2 atau 3. Tingkat yang begitu rendah menjadikannya makhluk paling rendah di antara sekian banyak alam. Julian melanjutkan, di antara ribuan bidang, bidang pusat adalah yang terkuat, tetapi bahkan seseorang sekuat puncak awan tertinggi di bidang pusat tidak dapat mengatakan bahwa ia dapat menyapu banyak bidang. Di bidang pusat, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menyapu banyak bidang. Setelah mendengar legenda mengenai bidang-bidang tersebut, mereka menjadi semakin penasaran tentang bidang pusat yang luas ini serta bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Julian, Anda tahu banyak tentang 10.000 alam dan alam pusat. Menurut pendapat Anda, mana yang terkuat, 10.000 alam atau alam pusat? Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, dahulu kala, maksudku dahulu kala, tidak diketahui. Di masa lalu, di alam pusat atau bahkan di alam ribuan tahun, jika seseorang bertarung sendirian, penguasa tertinggi puncak awan tertinggi akan menjadi yang terkuat. Dalam kehidupan Julian sebelumnya, dia adalah eksistensi terkuat di alam pusat dan bahkan di semua alam. Tingkat kultivasinya telah mencapai puncak master bela diri surgawi, dan ia hanya selangkah lagi menjadi master surgawi suci yang legendaris. Tetapi, Julian mengalihkan pokok bahasan dan berkata, meskipun penguasa tertinggi tidak ada tandingannya dan memandang rendah ribuan alam, dua tinju tidak dapat mengalahkan 4 tangan dan dia tewas di tangan musuh. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Julian melanjutkan, pertempuran itu mengguncang banyak sekali alam. Dalam pertempuran itu, banyak pejuang kuat dari alam tingkat 9 bergabung dengan banyak kekuatan dari alam pusat untuk mengepung dan menekan penguasa tertinggi. Julian berkata demikian dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan hasil peperangan ini pun sudah diketahui oleh banyak orang, yakni gugurnya penguasa tertinggi. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan mengingatkan, aku telah mengajarkanmu asal-usul catatan Dao. Jangan menggunakannya kecuali jika nyawamu dalam bahaya. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah besar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Julian mengingatkan mereka seperti ini, dan tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya, mereka tetap mengangguk. Setelah Julian selesai bercerita tentang kejadian masa lalu ini, dia pun menjadi melankolis. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki musuh di seluruh dunia. Banyak makhluk kuat dari alam tingkat 9 turut serta dalam pertempuran, dan banyak makhluk kuat dari alam pusat turut dikerahkan. Dalam kehidupan ini, sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Sekalipun dia telah pulih ke tingkat kultivasi di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuh di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, ia ingin menciptakan pesawat yang lebih kuat sehingga semua orang di sekitarnya bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara inilah akan ada kesempatan. Jika tidak, dia akan tetap mengulangi kesalahan di kehidupan sebelumnya. Masih ada satu kesempatan, yakni agar dia bisa memasuki alam Saint Heavenly Venerable di kehidupan ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kaisar bela diri di sampingnya menoleh ke Julian. Tidak ada apa-apa. Julian bereaksi dan berkata, ayo pergi dan lihat harta karun apa saja yang ada di alam yang baru diciptakan ini. Kelompok itu bergegas menuju pesawat di depan. Saudara Julian, pesawat ini berada di tingkatan berapa? Pangu bertanya. Setelah Julian merasakan kekuatan pesawat di depannya, dia berkata, paling-paling hanya bisa dianggap level 5, tetapi pesawat ini lahir belum lama ini, dan ruangnya belum stabil. Banyak alam semesta di pesawat ini yang mengembang dan lahir. Jika tidak ada invasi dan pesawat ini dibiarkan berkembang dengan damai, seharusnya bisa mencapai level 8 di masa mendatang. Apakah itu sekuat itu? Talal terkejut. Ya, sekuat itu. Julian mengangguk dan berkata, tetapi tidak mungkin untuk tidak diserang. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam pusat terus mencari alam yang baru lahir ini. Pangu bertanya, mengapa kita mencari pesawat yang baru diciptakan ini? Julian berkata, ada 3 tujuan. Zhang Taichu juga bertanya dengan rasa ingin tahu, 3 yang mana? Julian menjelaskan, salah satunya adalah menyerbu alam ini, merebut sumber daya alam ini, dan merebut asal-usul alam ini. Asal-usul alam tak berujung adalah 3 cahaya tak berujung. Yang kedua adalah mengendalikan pesawat ini dan menjadikannya pesawat bawahanmu. Mereka bertiga secara paksa menduduki pesawat ini dan menggabungkannya dengan pesawat mereka sendiri untuk meningkatkan stabilitas ruang pesawat mereka sendiri dan meningkatkan level pesawat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Julian, semua orang menjadi bingung. Karena, sejauh yang mereka ketahui, Julian tidak pernah meninggalkan alam tanpa akhir, jadi bagaimana dia bisa tahu semua ini? Mungkinkah Julian juga makhluk kuat dari alam pusat yang bereinkarnasi ke alam tak terbatas? Meskipun mereka ragu dalam hati, mereka tidak bertanya gegabah. Karena mereka percaya pada Julian, jika Julian bersedia memberitahu mereka, dia akan memberitahu mereka bahkan jika mereka tidak bertanya. Beberapa orang bergerak maju dengan cepat. Tepat saat mereka hendak memasuki pesawat di depan, mereka melihat kapal perang besar terbang di kejauhan. Tunggu, Julian berbicara lebih dulu. Dia menatap beberapa kapal perang terbang di kejauhan, mengerutkan kening, dan berkata, pesawat ini telah ditemukan, dan ada pasukan yang bersiap untuk menyerang pesawat ini. Saudara Julian, kekuatan manakah ini?
Tanya Kaisar bela diri. Julian melihat bendera di kapal perang terbang. Ada pola misterius yang terukir pada bendera itu, dan di tengah pola itu terdapat kata, kuno. Di sekitar karakter kuno tersebut terdapat beberapa karakter linier yang misterius. Suku kuno. Julian mengerutkan kening. Beberapa orang memandang Julian. Pangu bertanya, apakah suku kuno ini memiliki asal-usul yang hebat? Julian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, asal-usulnya sangat hebat. Klan kuno berasal dari alam tingkat 9. Patriark klan kuno adalah penguasa alam tingkat 9. Penguasa klan kuno tingkat 9 menciptakan kekuatan yang kuat di alam pusat. Kekuatan ini disebut Gunung Abadi Klan Kuno, dan merupakan salah satu dari 10 kekuatan nyata di alam pusat. Bab 2595, Istana Tiandao. Klan Gunung Abadi Kuno merupakan salah satu dari 10 kekuatan utama di wilayah pusat. Meskipun Akademi Dewa Surgawi juga dinilai sebagai salah satu dari 10 kekuatan teratas, kekuatan keseluruhan Akademi Dewa Surgawi tidak terlalu kuat. Sebaliknya, ia mengandalkan tahun-tahun yang panjang untuk mencetak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat ini tidak akan tinggal di Akademi Dewa Surgawi untuk waktu yang lama, mereka hanya akan berlatih di Akademi Dewa Surgawi untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika Akademi Dewa Surgawi dalam kesulitan, orang-orang kuat ini akan membantu. Akademi Dewa Surgawi mengandalkan ini untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan teratas. Sebaliknya, klan kuno sangat kuat dan menakutkan. Adapun fakta bahwa Pulau Jahat yang menyerbu saat ini dinilai sebagai salah satu dari 10 kekuatan teratas di wilayah pusat, itu hanyalah peringkat yang dibuat oleh beberapa makhluk yang bosan. Ada banyak peringkat dari 10 kekuatan teratas, dan setiap orang yang kuat mengevaluasi kekuatan dari bidang-bidang pusat ini. 10 kekuatan teratas dalam pikiran setiap makhluk hidup berbeda-beda. Alasan mengapa Pulau Jahat dinilai sebagai satu dari 10 kekuatan teratas oleh beberapa makhluk bukanlah karena penguasa pulau, Nafar, sangat kuat, tetapi karena wilayah kekuasaannya sangat lemah dan dia bahkan belum memasuki wilayah yang mulia surgawi kecil. Hal itu karena salah seorang leluhur Nafar, penguasa Pulau Jahat, pernah mengikuti penguasa tertinggi dan merupakan bawahan terpercaya penguasa tertinggi. Tentu saja, dia sendiri juga sangat kuat dan merupakan salah satu orang terkuat di puncak awan tertinggi. Karena leluhur Nafar, penguasa Pulau Jahat, bergabung dengan awan tertinggi dan menjadi bawahan kepercayaan penguasa tertinggi, meskipun ia telah gugur dalam pertempuran, tetapi karena hubungan ini, beberapa makhluk menempatkan Pulau Jahat sebagai satu dari 10 kekuatan teratas. Oleh karena itu, Julian mengetahui nama pemilik pulau kecil Pulau Jahat. Itulah sebabnya Julian tidak menyelidiki tanggung jawab Pulau Jahat, karena leluhur pemilik Pulau Jahat, Nafar, meninggal dalam kekacauan di puncak awan tertinggi. Jika itu adalah kekuatan biasa yang hanya mendominasi 6 alam makhluk, Julian tidak akan mengetahuinya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kaisar bela diri. Pangu, Talal, dan Zhang Taichu semuanya memandang Julian. Julian memandangi ratusan kapal perang terbang. Setiap kapal perang terbang sangat besar, sebanding dengan bintang. Pernahkah kamu berpikir untuk membunuh orang dan mencuri harta karun? Petik 2. Ketika kata-kata itu diucapkan, keempat orang itu terkejut. Zhang Taichu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu pasti bercanda. Kamu juga mengatakan bahwa keluarga ini berasal dari keluarga super di alam tingkat ke-9 dan merupakan salah satu dari 10 kekuatan teratas di alam pusat. Apakah kamu sudah cukup hidup? Saudara Julian, tetaplah tenang dan jangan bersikap impulsif. Kaisar bela diri juga berbicara tepat waktu. Talal juga memberi nasihat, jika memang tidak berhasil, lupakan saja. Ayo pergi. Mungkin setelah meninggalkan tempat ini, kita akan menemukan peluang dan keberuntungan lainnya. Beberapa orang mencoba membujuknya. Seberapa mengerikankah Gunung Abadi dari klan kuno, salah satu dari 10 kekuatan teratas di wilayah pusat? Mereka tidak berani bertindak gegabah. Julian tersenyum tipis dan berkata, meskipun 10 kekuatan utama di alam tingkat 9 sangat kuat, mereka hanyalah tim patroli di bawah Gunung Abadi kuno. Setiap kekuatan yang kuat akan mengirim banyak tim patroli untuk berkeliaran di sekitar tepi alam pusat, mencari beberapa alam yang baru lahir dan beberapa alam tanpa pemilik untuk dijarah. Saya dapat merasakan bahwa tim ini tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan kita, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Kaisar bela diri berkata, bahkan jika memang begitu, mereka tetap dikirim oleh 10 kekuatan teratas. Kita tidak tahu seberapa mengerikan metode 10 kekuatan teratas itu. Bahkan jika mereka membunuh orang dan mencuri harta, seharusnya mudah bagi 10 kekuatan teratas untuk menyelidiki siapa yang melakukannya. Julian tersenyum dan berkata, karena aku berani mengambil tindakan, aku secara alami dapat menghapus semua jejak. Mendengar ini, Zhang Taichu terharu. Pangu mengerutkan kening dan berkata, kami tidak punya kebencian terhadap mereka. Apakah membunuh orang dan mencuri harta karun itu buruk? Zhang Taichu adalah orang pertama yang berbicara. Kamu telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa mengetahui aturan bertahan hidup yang paling sederhana di dunia kultivasi. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat adalah kebenaran yang sulit. Hah? Pangu mendesah. Julian mengangguk dan berkata, Taichu benar.
Hidup adalah hal yang paling tidak berharga di dunia kultivasi. Yang kuat dapat memanipulasi kehidupan sesuka hati. Dan selama Anda tidak kehilangan hati nurani dan menghancurkan jiwa mereka, mereka dapat bereinkarnasi dan terlahir kembali. Mendengar ini, Pangu tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin karena dia sudah terlalu lama tinggal di kota tanpa akhir dan tidak terbiasa lagi dengan dunia luar. Ayo kita lakukan. Kaisar bela diri siap bertindak. Talal juga berkata, karena kita sudah sampai di alam pusat, kita harus membuat beberapa prestasi. Tidak ada alasan untuk menolak harta karun yang dikirim ke pintu kita. Kaisar bela diri memandang Julian dan bertanya, apa rencanamu? Julian tersenyum dan berkata, sangat mudah. Blokir area ini. Bahkan jika orang-orang kuat dari Gunung Abadi Klan Kuno datang ke sini secara langsung, akan sulit bagi situasi di sini untuk muncul kembali. Namun, kita tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah mereka memasuki pesawat, saya akan menyiapkan formasi untuk memblokir pesawat ini terlebih dahulu. Kamu punya banyak sekali trik. Kaisar bela diri Fu Zhen mengacungkan jempol. Julian terkekeh. Kemudian, mereka mengikuti kapal perang terbang itu secara diam-diam dari kejauhan. Tepat saat kapal perang terbang mendekati pesawat ini, beberapa makhluk yang mengenakan baju besi khusus dan memegang tombak muncul. Berhenti. Makhluk-makhluk ini menghalangi kapal perang terbang yang hendak memasuki pesawat. Zhang Taichu tertegun dan bertanya, apa yang terjadi? Julian menjelaskan, ini adalah patroli pesawat. Oh. Beberapa orang memandang Julian. Julian menjelaskan, ada kekuatan yang sangat kuat di alam pusat, kekuatan ini disebut Kuil Tiadao. Penguasa Kuil Tiadao adalah penguasa alam pusat, dan patroli alam ini adalah murid Kuil Tiadao. Misi mereka adalah melindungi beberapa alam yang lahir, sehingga kekuatan lain tidak akan menyerbu atau menghancurkan mereka. Jika mereka menyerbu atau menghancurkan mereka tanpa izin, mereka akan dihukum oleh Kuil Tiadao. Mendengar hal itu, Pangu bertanya dengan ragu, jika demikian halnya, mengapa masih banyak kekuatan yang menyerbu dan menduduki alam lain? Julian mencibir dan berkata, dalam menghadapi kepentingan absolut, tidak ada aturan yang berguna, dan dia mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, meskipun Istana Dao Surgawi sangat kuat dan dikenal sebagai kekuatan nomor satu di alam pusat, ia masih harus berhadapan dengan banyak orang kuat. Ketika kekuatan kuat ini menyerang alam lain, Istana Dao Surgawi akan menutup mata, sementara beberapa kekuatan yang lebih lemah akan menyerang secara diam-diam. Ambil contoh Pulau Jahat. Pulau Jahat tidak berani muncul di alam tak berujung di siang bolong. Kalau tidak, mereka tidak akan menyerbu secara diam-diam dari alam kesengsaraan, sumber kelahiran alam tak berujung. Setelah Julian menjelaskan ini, semua orang mengerti. Kaisar bela diri bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang lebih kuat, penguasa alam pusat ini atau penguasa tertinggi sebelumnya? Julian pernah berkata sebelumnya bahwa penguasa tertinggi adalah yang terbaik di semua bidang saat bertarung sendirian. Sekarang penguasa wilayah pusat telah muncul, jadi Kaisar bela diri sangat penasaran. Yang lainnya juga sangat penasaran. Julian tersenyum dan berkata, meskipun mereka berdua berada di alam yang sama, keduanya berada di puncak Wu Tianzun, mereka belum pernah bertarung satu sama lain. Mereka tidak pernah bertarung. Bagaimana kamu tahu bahwa penguasa tertinggi adalah yang terkuat? Kaisar bela diri memutar matanya. Julian terkekeh dan berkata, meskipun penguasa Istana Dao Surgawi mengendalikan alam pusat dan dapat memanggil kekuatan alam pusat, penguasa tertinggi juga tidak buruk. Penguasa tertinggi menciptakan catatan Dao asal. Dia dapat memobilisasi kekuatan asli dari alam yang tak terhitung jumlahnya, jadi saya rasa penguasa tertinggi lebih kuat. Petik 2. Beberapa orang menatap Julian dengan mata aneh. Catatan asal-usul yang diciptakan oleh penguasa tertinggi, mungkinkah kamu itu? Bab 2596, Pembunuhan dan Penjarahan. Kehidupan sebelumnya hanyalah awan yang berlalu. Bagi Julian sekarang, kehidupan sebelumnya hanyalah tubuh masa lalu, bagian dari keterampilan unik tiga elemen kembali menjadi satu. Selama kekuatan tubuhnya saat ini meningkat, kekuatan yang dapat ia keluarkan dari tubuh masa lalunya akan menjadi semakin kuat. Dia tidak mengungkapkan identitasnya di kehidupan sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, saya bukan penguasa tertinggi. Saya hanya mendapatkan warisan penguasa tertinggi secara kebetulan. Mengenai hal-hal ini, Anda tidak boleh membocorkannya. Musuh-musuh penguasa tertinggi terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Jika Anda membocorkannya, Anda akan mendapat masalah besar. Jauh sekali. Sebuah patroli pesawat menghalangi jalur pesawat ruang angkasa itu. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari pesawat luar angkasa depan. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu. Dia menatap patroli pesawat yang menghalangi jalan di depan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Gunung Abadi Klan Kuno, Bujin memberi salam pada patroli. Pemimpin utusan patroli berkata dengan ekspresi agak muram, pesawat ini memiliki potensi besar. Pesawat ini mencapai tingkat kelima saat lahir. Pesawat ini pasti akan tumbuh menjadi pesawat besar di masa depan. Silakan kembali dan jangan terlibat dengan pesawat ini. Petugas patroli tahu tujuan klan Gunung Abadi Kuno muncul di sini. Mereka tidak memperlakukan suku kuno itu dengan baik. Melihat pemandangan ini, Pangu tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika Endless dilindungi oleh patroli pesawat saat dia lahir, dia tidak akan mengalami begitu banyak kesulitan.
Julian berkata dengan tenang, saat Endless pertama kali diciptakan, itu hanyalah pesawat tingkat pertama. Jumlah patroli terbatas dan mereka tidak dapat mengurusnya. Julian dan lainnya menonton dari kejauhan. Klan kuno bertekad untuk mendapatkan pesawat ini dan menjadikannya pesawat bawahan mereka. Ini adalah perintah dari pemimpin klan sendiri. Apakah dia harus pergi ke Istana Dao Surgawi secara langsung dan menjelaskan situasinya kepada kepala istana? Petugas patroli tidak memberinya muka, dan wajah Bujin berubah muram. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya mendominasi alam keempat akhir. Akan tetapi, menghadapi patroli pesawat yang menguasai puncak 6 alam, dia sama sekali tidak memberinya muka. Meskipun patroli pesawat memiliki status khusus, ia berasal dari Gunung Abadi kuno. Ini, pemimpin penjaga pesawat sedikit mengernyit. Ketua, suku kuno tidak mudah tersinggung. Ketua, lupakan saja, jika klan kuno membawa masalah ini kembali ke istana, itu akan sia-sia. Kepala istana masih harus memberikan muka kepada klan kuno. Mengapa kita harus membuat diri kita menderita? Beberapa petugas patroli berbicara dengan suara pelan. Pemimpin itu melirik Bujin dan berkata, saya akan melaporkan kejadian hari ini. Jika kepala istana menyalahkan saya, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkannya. Berjalan. Pemimpin patroli memberi perintah dan kemudian pergi bersama petugas patroli. Bujin tersenyum. Gunung Abadi milik suku kuno sangatlah kuat. Patria klan kuno juga merupakan penguasa alam tingkat 9, jadi bahkan Istana Dao Surgawi harus memberinya sedikit muka. Invasi. Setelah patroli pesawat pergi, Bujin segera memberi perintah. Ambil semua harta spiritual surga dan bumi dan bawa kembali. Jika orang-orang kuat di alam ini menolak, hancurkan mereka. Tinggalkan beberapa yang berpotensi untuk dikembangkan dan menjadi bawahan klan kuno saya. Atas perintah Bujin, pesawat ruang angkasa besar dengan cepat masuk dan menerobos dimensi ini. Baru setelah semua pesawat ruang angkasa keluar dari pesawat, Julian dan timnya muncul diam-diam. Saudara Julian. Beberapa orang memandang Julian. Mereka seharusnya sudah keluar beberapa lama, dan telah menjarah banyak pesawat. Mereka seharusnya memiliki banyak harta surgawi. Ambil semuanya. Kau lanjutkan saja. Aku sudah menyiapkan formasi di luar dan akan segera ke sana. Saat Julian berbicara, mereka berempat dengan cepat bergegas ke dimensi ini. Julian berdiri di luar pesawat dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dia juga tidak ingin mengungkapkan informasi yang telah dia kembalikan, tetapi jika dia tidak mengungkapkannya, dia tidak akan dapat membentuk formasi untuk mengisolasi auranya, dan dia tidak akan dapat membentuk formasi yang tidak meninggalkan jejak. Dia mendirikan formasi di sini, dan begitu orang-orang kuat dari klan kuno tiba, mereka pasti akan menyadari sesuatu. Ketika dia mengangkat tangannya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di telapak tangannya. Prasasti-prasasti itu berubah dengan cepat dan kemudian menghilang ke sekelilingnya. Setelah melakukan semua ini, dia juga memasuki pesawat ini. Di pesawat ini, pesawat ruang angkasa sebesar bintang maju dengan cepat. Swoosh! Tepat saat pesawat ruang angkasa itu melaju-maju dengan cepat dan belum sepenuhnya memasuki pesawat, beberapa sosok muncul dan menghalangi laju pesawat ruang angkasa itu. Semuanya, kalau kalian mau lewat sini, sebaiknya tinggalkan sesuatu, kan? Kaisar Beladiri berkata dengan malas. Apa yang terjadi? Kenapa berhenti? Bujin berjalan keluar dan muncul di tepi pesawat ruang angkasa. Melapor kepada yang lebih tua, kami dihalangi oleh makhluk gelap. Seorang murid dari klan kuno menjawab. Tempat ini masih milik dunia gelap di luar pesawat. Bujin memperhatikan dengan saksama dan melihat 4 orang muncul dalam kegelapan di depan. Pada saat ini, Julian juga muncul. Bunuh dia. Bujin merasakan alam kultivasi mereka dan mengetahui bahwa mereka semua mendominasi 2 alam. Wajahnya tak dapat menahan diri untuk tidak berubah muram. Pada saat ini, banyak prajurit bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa di depan. Mereka adalah prajurit elit yang dilatih oleh klan kuno. Mereka adalah para prajurit yang memperluas wilayah klan kuno. Mereka adalah bawahan yang paling setia dari klan kuno. Fu Zhen, Pangu, Talal, dan Zhang Taichu langsung menjadi penuh semangat. Menghadapi para prajurit kuno yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu, mereka semua keluar. Meskipun para prajurit kuno ini pandai menaklukkan dunia, mereka tidak sebanding dengan Kaisar Beladiri dan anak buahnya, dan dikalahkan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, beberapa pria kuat bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa itu lagi. Semua pria kuat ini berada di alam dominasi. Akan tetapi, bahkan jika dia menjadi seorang master, dia tetap tidak akan sebanding dengan Kaisar Beladiri dan yang lainnya. Meskipun Kaisar Beladiri dan rekan-rekannya hanya menguasai 2 wilayah, mereka semua telah mencapai tahap akhir dari 2 wilayah tersebut. Terlebih lagi, fondasi mereka kokoh, dan mereka telah melatih keterampilan unik masing-masing. Bahkan jika mereka menghadapi pria kuat yang mendominasi tahap awal 3 alam di alam pusat, mereka dapat mengalahkannya. Melihat ini, Bujin sedikit mengernyit, berdiri, dan berteriak, temanku, aku adalah murid Gunung Abadi klan kuno.
Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam klan kuno? Julian menatap Bu Jin dengan dingin. Kalau ada kekuatan lain, dia tidak akan pernah berpikir untuk membunuh orang dan menjarah. Itu karena mereka berasal dari suku kuno. Patriark suku kuno, pendiri Gunung Abadi, adalah musuhnya. Hari ini, saya akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Julian menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan ringan. Melihat Kaisar bela diri dan anak buahnya tidak berniat berhenti, Bu Jin keluar sendiri. Saat dia bergerak, Julian pun bergerak. Lawanmu adalah aku. Julian muncul di depan Bu Jin, menghalanginya mendukung prajurit suku kuno. Pengadilan kematian. Bu Jin berteriak keras, dan aura di tubuhnya meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Kekuatan mendominasi keempat wilayah ditampilkan sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan, lalu kekuatan telapak tangan yang mengerikan menyapu ke arah Julian. Level kultivasi Julian saat ini hanya pada level dominasi. Akan tetapi, dia berada di alam bela diri tingkat 17, dan berdasarkan alam bela dirinya saja, dia sebanding dengan mereka yang menguasai 3 alam. Namun, ia telah menguasai banyak keterampilan unik. Saat Bu Jin bergerak, tubuhnya menghilang tanpa suara dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Bu Jin. Saat dia muncul, dia melakukan 3 elemen kembali ke satu, dan tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya muncul satu demi satu. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan menyerang Bu Jin pada saat yang sama. Bu Jin terluka parah dalam sekejap, dan retakan muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Julian sedikit mengernyit, lalu mendesah, alamku sendiri masih terlalu lemah. Kekuatan yang dikeluarkan oleh inkarnasi masa laluku tidak terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa membunuh makhluk di alam keempat akhir dengan satu gerakan. Bab 2597, Fusi Pesawat. Julian berkata, wilayah yang saya tulis sebelumnya salah. Seharusnya, menguasai 2 wilayah, tetapi saya menulisnya sebagai 1 wilayah. Saya tidak dapat mengubahnya, jadi saya memperbaikinya. Inkarnasi Julian di masa lalu dan masa depan menyerang pada saat yang sama, bersama-sama menyerang Bu Jin, makhluk kuat yang mendominasi alam keempat akhir. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal alam kedua, tetapi dia langsung terluka di tahap akhir alam keempat. Jika ini menyebar, sudah pasti akan menyebabkan gempa bumi besar. Namun, Julian tidak puas dan tidak senang dengan kekuatannya sendiri. Penuh kebencian. Bu Jin terluka dan retakan muncul di tubuhnya, dan dia langsung menjadi marah. Pedang yang mempesona muncul di tangannya dan pedang itu berubah menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Bu Jin sangat marah dan mengayunkan pedang di tangannya ke arah Julian. Julian memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia hanya berdiri di kehampaan dunia yang gelap. Menghadapi pedang yang menakutkan itu, dia tampak tenang. Tepat saat energi pedang yang mengerikan dan terwujud itu jatuh. Dia mengangkat tangannya, dan telapak tangannya langsung berubah menjadi beberapa prasasti misterius. Lalu lengannya pun berubah menjadi prasasti, dan tubuhnya pun ikut berubah menjadi prasasti. Prasasti-prasasti ini menyebar dengan cepat, membentuk pola yang misterius. Susunan gambar saat ini sangat kuat. Jajaran peta saat ini menggabungkan terlalu banyak keterampilan unik Julian. Ini bukan hanya prasasti yang dipahaminya di alam tanpa akhir, tetapi juga semua pemahaman dari kehidupan sebelumnya. Semua pemahaman berubah menjadi diagram. Energi pedang yang mengerikan menimpa formasi itu, dan kekuatan ilmu pedang pun langsung hilang. Dan Bu Jin juga terjebak dalam formasi itu. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan yang diciptakan oleh diagram itu langsung menghancurkannya, dan jiwanya hancur total, tidak meninggalkan apapun. Seorang pria kuat yang menguasai 4 kerajaan menghilang begitu saja. Diagram itu menghilang dan berubah menjadi Julian lagi. Julian juga mengambil kembali tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya. Pada saat ini, Fu Zhen dan yang lainnya masih bertarung. Julian tidak campur tangan karena mereka baru saja keluar dari retret dan membutuhkan pertempuran untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka. Dengan kematian Bu Jin, orang kuat lainnya dari klan kuno tidak ada tandingannya sama sekali. Mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian orang-orang kuat itu tersingkir, dan para prajurit itu dengan mudah dibunuh. Pertarungan berakhir begitu saja. Beberapa orang berkumpul bersama. Kaisar bela diri mengacungkan jempol dan memuji, terlalu kuat, saudara Julian, keterampilan unikmu semakin lama semakin menakutkan. Kamu dapat mendominasi tahap akhir alam keempat, dan hampir tidak ada perlawanan. Julian hanya tersenyum tipis. Keahliannya yang unik, 3 elemen kembali menjadi satu, jauh dari kata sederhana. Seiring dengan meningkatnya wilayah kekuasaannya, dan orang-orang di sekitarnya kini menjadi lebih kuat, inkarnasi masa lalunya juga akan menjadi lebih kuat. Sekarang dia hanya memobilisasi diagram ilusi tubuhnya. Hal yang benar-benar menakutkan adalah ketiga elemen tersebut akan menjadi satu. Ayo kita pergi dan melihat harta karun apa saja yang ada di pesawat luar angkasa itu. Kata Julian. Mereka bergerak maju dengan cepat dan memasuki pesawat ruang angkasa itu. Ada kebun obat di wahana antariksa itu. Terlalu banyak obat-obatan spiritual dari surga dan bumi yang ditanam di taman obat ini, mulai dari obat-obatan spiritual terbaik hingga obat-obatan spiritual yang dominan, dan bahkan beberapa obat-obatan spiritual surgawi.
Saya kaya, saya kaya. Mata Kaisar bela diri berbinar-binar, dan dengan raut wajah gembira, dia berteriak, dengan begitu banyak ramuan ajaib dari langit dan bumi, aku rasa aku bisa membawa ilmu bela diriku ke tingkat berikutnya dan mencapai alam ke-18. Zhang Taichu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata, berapa banyak pesawat yang telah mereka jarah. Bajingan-bajingan ini, berapa banyak nyawa dan kekuatan yang harus mereka bunuh untuk mengumpulkan begitu banyak ramuan dari surga dan bumi. Pangu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Julian tersenyum dan berkata, kenapa harus khawatir? Lakukan saja. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan sihirmu. Siapapun yang mendapatkannya, dia akan mendapatkannya. Begitu Julian selesai berbicara, yang lain bergerak dan mulai memetik serta mengumpulkan ramuan dari langit dan bumi dengan panik di taman obat. Tak lama kemudian, kebun obat yang luas dijarah. Tapi ada banyak pesawat luar angkasa di sini. Ada taman obat di setiap pesawat ruang angkasa. Ada banyak sekali obat-obatan spiritual yang ditanam di kebun obat. Semua obat-obatan spiritual ini dikumpulkan dari beberapa alam oleh Bujin saat ia memimpin para prajurit kuno untuk menaklukkan alam-alam ini. Tak lama kemudian, ramuan surga dan bumi yang diperoleh Bujin dan kawan-kawan dengan susah payah, dibagi-bagi oleh Julian dan ketiga kawannya. Setelah membagi ramuan langit dan bumi ini, Julian langsung menghancurkan pesawat ruang angkasa ini. Di dunia yang gelap, 5 orang berkumpul. Mereka semua menghitung rampasannya. Tawa terus bergema di dunia yang gelap ini. Haha, mereka sangat kaya. Terlalu banyak obat ajaib di surga dan bumi. Ngomong-ngomong, Saudara Julian, bagaimana kita menangani pesawat ini? Mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Sesuai rencana awalnya, dia datang ke alam ini untuk berburu harta karun dan mencari ramuan ajaib dari langit dan bumi. Namun, kini dia telah memperoleh cukup banyak ramuan ajaib dari langit dan bumi, yang cukup untuk dia konsumsi untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita mengembangkan pesawat ini? Pikiran Kaisar Beladiri tergerak. Julian melirik Kaisar Beladiri, dan Kaisar Beladiri punya ide serupa dengannya. Bisa dilakukan. Julian berkata, saya bisa merasakan bahwa belum ada orang kuat yang lahir di alam ini. Mari kita berpisah dan mencari beberapa makhluk dengan bakat bagus untuk dijadikan murid. Oke. Tidak masalah. Itu saja. Julian berpikir sejenak, lalu melanjutkan, saya rasa ini tidak akan berhasil. Saya ingin menggabungkan bidang ini dengan bidang tak berujung untuk meningkatkan bidang tak berujung. Kaisar Beladiri bertanya, apakah Anda memiliki kekuatan ajaib sehingga dapat menggabungkan dua alam? Julian tersenyum dan berkata, ini terlalu mudah, ikuti saja aku. Julian berbalik dan meninggalkan pesawat ini dan berdiri di luarnya. Lalu dia mengangkat tangannya dan beberapa prasasti cemerlang muncul di telapak tangannya. Prasasti ini muncul dengan cepat dan segera menutupi pesawat ini. Julian mulai mengaktifkan prasasti itu. Pada saat ini, pesawat ini menghilang. Lenyap. Semua orang tercengang. Julian tersenyum dan berkata, itu tidak hilang. Aku hanya menggunakan kekuatan sihirku untuk mengumpulkannya. Ayo kembali ke alam tanpa akhir. Karena masih ada waktu yang lama sebelum pertemuan penerimaan murid Akademi Dewa Surgawi, mari kita kembali. Kata Kaisar Beladiri. Tak seorang pun yang keberatan. Julian mengamati area tersebut, lalu mengangkat tangannya dan menyingkirkan formasi yang mengisolasi aura di sini, lalu menghapus semua yang terjadi di sini, membuat ruangan menjadi kacau lagi. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang kuat dari klan kuno datang ke sini secara langsung, mereka tidak akan dapat mengetahui apa yang terjadi di sini. Mereka hanya bisa merasakan sedikit aura asal mula catatan Dao. Setelah melakukan semua ini, Julian membawa beberapa orang kembali ke Wujin. Segera kembali keluar yang tak berujung. Julian berdiri di luar Endless dan melambaikan tangannya dengan santai. Pesawat yang telah ia simpan dengan menggunakan kekuatan sihirnya yang besar muncul, dan pesawat ini dengan cepat melaju menuju Endless. Boom! Pada saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya merasakan suara gemuruh yang keras itu. Ini adalah suara keras yang disebabkan oleh tabrakan dua pesawat. Suatu kekuatan yang mengerikan melanda. Pesawat tanpa akhir berada pada level yang sangat rendah dan tidak dapat menahan tabrakan pesawat level kelima. Namun Julian mengendalikan kekuatan ini. Di bawah kendalinya, pesawat tak berujung itu tidak runtuh. Dan pesawat yang dibawanya dengan kekuatan supranaturalnya yang hebat itu berangsur-angsur menyatu dengan pesawat tak berujung itu. Melihat pemandangan ini, beberapa orang terkejut. Sejak meninggalkan Wuji, semua yang ditunjukkan Julian mengejutkan mereka. Setiap kali dia menunjukkan sesuatu, hal itu berada di luar ekspektasi mereka dan merusak kognisi mereka. Di bawah kendali Julian, kedua pesawat bergabung. Setelah penggabungan, ruang angkasa tak berujung menjadi lebih stabil, dan jalan surgawi tak berujung menjadi lebih kuat. Bab 2598, Asal Pesawat Baru. Pesawat tak berujung bergabung dengan pesawat level 5. Namun, level Endless Plane belum ditingkatkan, tetapi sekarang potensi Endless Plane sangat besar. Karena bidang yang baru lahir ini masih bertumbuh, wilayahnya masih meluas, dan ruang angkasanya masih menjadi lebih stabil.
Selama bidang tanpa akhir itu dapat tumbuh dengan aman dalam jangka waktu tertentu, ia akan mampu tumbuh menjadi bidang yang kuat. Menurut perhitungan Julian, alam tak berujung saat ini akan tumbuh ke alam tingkat ke-8. Setelah mencapai alam tingkat ke-8, sangat sulit untuk tumbuh ke alam tingkat ke-9. Hal ini memerlukan penggabungan terlalu banyak bidang dan penyerapan asal bidang dari terlalu banyak bidang untuk memperoleh peluang. Jika begitu mudah untuk menjadi alam tingkat 9, tidak akan ada begitu sedikit alam tingkat 9 di antara sekian banyak alam. Yang lainnya semua memandang Julian. Baru setelah Julian berhenti, Kaisar Beladiri berjalan mendekat dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian berkata, menurut rencana sebelumnya, kita akan kembali dan beristirahat sejenak, lalu masing-masing dari kita akan memilih beberapa orang berbakat yang berpotensi menjadi murid kita. Kita akan mengajarkan mereka apa yang kita miliki dan apa yang dapat mereka pelajari. Bagus. Oke. Tidak masalah. Beberapa orang setuju. Julian melanjutkan, kita tidak bisa tinggal di alam tak berujung terlalu lama, jadi kita bisa tinggal selama sekitar 1 zaman. Jika kita merasa waktu tidak cukup, kita bisa memilih Gunung Suci sebagai pangkalan dan mendirikan formasi waktu di Gunung Suci untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Beberapa orang mengangguk, lalu satu demi satu kembali ke alam tak berujung yang baru. Julian tidak segera kembali. Dia melihat sekelilingnya. Walaupun formasi pengisolasi aura telah dibentuk sebelumnya, makhluk dari alam lain tidak dapat merasakan keberadaan yang tak berujung, tetapi kali ini penggabungan alam menyebabkan keributan yang begitu besar. Jika ada makhluk hidup yang melewati daerah ini, mereka pasti dapat merasakannya. Sekarang Julian ingin menyembunyikan Wu Jin sepenuhnya. Bahkan jika orang yang super kuat lewat, dia tidak akan mampu merasakan keberadaan yang tak berujung. Dengan cara ini, Wu Jin dapat berkembang dan tumbuh dengan aman. Alam tanpa akhir yang baru dapat tumbuh hingga ke alam tingkat ke-8, yang berarti bahwa jalan surgawi tanpa akhir mempunyai batas atas, dan alam kultivasi yang dapat ditampung juga telah dibatasi atas. Bahkan jika seseorang berkultivasi hingga ke tingkat guru surgawi agung di alam tak berujung, hal itu masih mungkin. Julian ingin mengembangkan Endless Plane menjadi kartu trufnya sendiri. Di masa depan, saat menghadapi banyak lawan yang kuat, pesawat tak berujung akan memainkan peran kunci. Dia segera mengatur formasinya. Dia menggunakan formasi super kuat untuk menyembunyikan aura tak berujung itu sepenuhnya. Sejak saat itu, Endless menghilang di antara ribuan pesawat. Sekarang, hanya ketika Julian membuka segel formasi tersebut, alam tanpa akhir akan muncul dan dapat dirasakan. Setelah melakukan semua ini, Julian juga kembali ke alam tak berujung. Setelah kembali, dia pertama kali kembali ke alam semesta manusia dan menemukan Sarah. Mengapa kamu kembali? Sarah terkejut melihat Julian kembali. Kemudian dia bertanya, kaulah yang membuat keributan yang dibuat Endless sebelumnya. Aku merasakan bahwa ada lebih banyak area di Endless Plane, dan plane ini masih terus meluas dan menciptakan ruang-ruang baru. Apa yang terjadi? Julian tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, setelah meninggalkan Endless, saya bertemu dengan sebuah pesawat yang lahir belum lama ini. Pesawat ini sangat maju dan memiliki banyak ruang untuk berkembang, jadi saya memindahkannya secara paksa ke sini dan menggabungkannya dengan Endless. Dengan cara ini, ruang Endless akan menjadi lebih stabil, dan Endless akan menjadi pesawat yang kuat di masa depan. Sarah. Julian memandang Sarah. Sarah juga menatapnya. Julian berkata, aku punya rencana baru sekarang. Aku tidak ingin kau meninggalkan Wu Jin lagi. Aku ingin kau menjaga Wu Jin untukku. Endless Plane sekarang bergabung dengan pesawat baru, dan potensinya untuk masa depan sangat besar. Terlebih lagi, sekarang sudah menyatu dengan alam baru, akan banyak sekali jenius yang lahir di wilayah alam baru tersebut. Para jenius ini akan bangkit dengan sangat cepat dan akan segera menjadi kuat. Dengan cara ini, akan ada banyak perselisihan tanpa alasan, dan dunia akan menjadi sangat kacau. Ini bukan yang ingin dilihat Julian. Pesawat tanpa akhir akan bergabung dengan pesawat lain. Aku akan mencari asal-muasal pesawat baru itu dan memberikannya kepadamu. Kamu akan menyempurnakannya dan mengendalikan pesawat tanpa akhir yang baru. Tentu. Sarah setuju tanpa memikirkannya. Setelah setuju, dia melanjutkan, namun, umat manusia sekarang penuh dengan orang-orang berbakat dan pria-pria kuat. Kamu tidak harus memilihku. Everett dari Sekte Duotian tidak buruk. Setelah kamu pergi, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan sekarang dia telah memasuki alam Chaos Return to Oneness. Saya tidak percaya padanya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Anakmu, kau sebenarnya tidak percaya. Sarah memutar matanya. Julian mengulurkan tangan untuk memeluk Sarah dan berkata sambil tersenyum, aku hanya percaya padamu. Baiklah, baiklah. Sarah juga tersenyum dan bertanya, kau kembali kali ini hanya untuk memberitahuku hal ini, kan? Kapan kau akan pergi lagi? Itu saja. Aku tidak akan tinggal di Endless terlalu lama kali ini. Paling lama, aku akan tinggal selama 1 era. Setelah 1 era, aku akan pergi. Selama waktu ini, aku akan mencari beberapa orang dengan bakat dan potensi yang bagus untuk menjadikan mereka muridku. Julian tinggal bersama Sarah. Dia mengatakan banyak hal, termasuk harapannya terhadap Endless dan keinginannya untuk mengembangkan Endless menjadi pesawat super.
Namun, dia tidak banyak bercerita tentang identitasnya di kehidupan sebelumnya. Setelah mengobrol dengan Sarah sebentar, Julian pergi dan menuju ke pesawat baru yang telah menyatu untuk mulai mencari asal-muasal pesawat baru tersebut. Dengan kekuatannya saat ini dan ingatan dari kehidupan sebelumnya, akan sangat mudah baginya untuk menemukan asal-usul dimensi baru. Asalnya adalah prasasti. Asalnya adalah Tao. Asalnya adalah kekuatan magis langit dan bumi. Segera, Julian menemukan asal-usul pesawat baru itu, 5 berkas cahaya yang tersusun dari prasasti misterius. Setelah Julian menyimpan sinar cahaya itu, dia mengasingkan diri. Dia menguasai catatan Dao asal, yang merekam Dao asal dari dimensi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Julian dengan mudah memahami Dao asal dari dimensi baru. Ia pun menyatu dengan cahaya tak berujung sebelum alam tak berujung, yang merupakan asal-muasal alam tak berujung, untuk membentuk asal-muasal lengkap alam baru. Setelah memahami ini, dia menemukan Sarah dan membawa Sarah ke tempat asal mula pesawat baru itu lahir. Ada 5 puncak di sini. Kelima puncak itu semuanya bertransformasi dari prasasti misterius dan terlihat sangat mengejutkan. Julian mengeluarkan 5 sinar cahaya asli. 5 sinar cahaya tersebut sesuai dengan 5 puncak gunung. Sarah, sebaiknya kau tinggal menyendiri di sini. Setelah kau memurnikan 5 sinar cahaya asli, kau dapat memurnikan 5 gunung suci ini. Saat itu, kau akan mengendalikan semua jalan di alam baru dan menjadi penguasa abadi di alam baru. Julian berbicara. Untuk menghemat waktu Sarah, Julian juga memberitahu Sarah semua pemahamannya tentang 5 jalur asli. Dengan penjelasan Julian, Sarah menjadi lebih mudah untuk mengerti. Meski sederhana, Anda tidak dapat keluar dari bea cukai dalam waktu singkat. Sarah, kamu fokus saja pada kultivasimu. Aku akan pergi dulu. Setelah kamu menguasai alam ini, jika kamu ingin menemukanku di alam pusat, kamu dapat memberikan alam tak berujung yang baru itu kepada seseorang yang kamu percaya. Suara Julian bergema di seluruh area ajaib ini, berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bab 2599, Merekrut Murid Harder. Setelah Julian memberitahu Sarah tentang pemahamannya, dia pergi. Sekarang dia akan memilih beberapa makhluk dengan bakat bagus untuk dilatih. Dan di alam tak berujung yang asli, ada beberapa jenius yang sangat baik. Setelah alam lain ditemukan, orang-orang kuat akan menyerbu, merebutnya kembali, dan membimbing makhluk-makhluk di alam tersebut untuk berlatih. Apa yang dihadapi Endless Plane bukanlah pemulihan, tetapi pertempuran. Dan dalam situasi ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dapat terus mengeksplorasi dan berlatih. Mampu berkultivasi ke alam kekacauan dalam kondisi seperti itu sudah sangat luar biasa. Dengan sedikit pelatihan, memasuki alam dominasi akan mudah. Julian telah membuat semua pengaturan untuk Wuji sebelum dia pergi. Dia meninggalkan banyak kesempatan dan kekayaan di Wuji, bahkan meninggalkan catatan Dao asal untuk umat manusia. Asal-usul sebuah bidang sudah cukup untuk menjadikan makhluk manusia menjadi kuat, belum lagi catatan asal-usul yang dibentuk oleh asal-usul bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktunya, sejumlah besar guru kuat akan lahir di antara ras manusia yang tak terbatas. Julian muncul di area baru setelah fusi. Dia secara acak memilih Gunung Suci dan kemudian menetap di sana untuk sementara waktu. Dia tidak memilih pengikut secara membabi buta, tetapi berencana melakukan beberapa deduksi terlebih dahulu untuk melihat siapa yang memiliki potensi paling besar. Dalam pemahamannya, masa depan tidak ada. Dalam pemahamannya, ada banyak sekali masa depan. Setiap keputusan yang dibuat oleh setiap makhluk hidup dapat mengubah masa depan. Namun, kita masih dapat menggunakan beberapa aturan khusus untuk menyimpulkan dan menghitung di masa mendatang. Meskipun mungkin tidak akurat, namun cukup mendekati. Julian berencana menggunakan cara deduksi untuk menyimpulkan apakah ada orang jenius yang menonjol di bidang saat ini, dan apakah ada orang jenius yang akan mencapai kesuksesan besar di masa depan. Mengoceh. Pada saat ini, diagram deduksi di depannya tiba-tiba menjadi aneh. Dia menemukan eksistensi yang tidak dapat disimpulkan. Yang disebut tidak dapat diprediksi berarti masa depannya penuh dengan variabel. Masa depannya akan sangat kuat, yang akan mengubah banyak masa depan yang seharusnya sudah pasti, yang membuatnya mustahil untuk diprediksi. Julian menggunakan metode deduksi untuk menemukan keberadaan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan tingkat kultivasinya saat ini tidak dapat dihitung, yang cukup untuk menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki potensi besar dan dapat mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jasad Julian menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian ia muncul di suatu tempat yang tidak diketahui. Tempat ini adalah tempat spiritual. Di tanah spiritual ini, beberapa sekte kultivasi, beberapa keluarga kultivasi, dan beberapa kerajaan kuat telah lahir. Sekte dan keluarga ini semuanya sangat lemah. Hanya mereka yang terkuat yang dapat mencapai alam dewa leluhur. Sebuah kerajaan yang tidak terlalu kuat, dalam sebuah keluarga. Seorang pemuda sedang berbaring di kursi dengan dada telanjang sementara beberapa pria mencambuknya dari belakang. Punggungnya penuh luka, tetapi dia bahkan tidak bersuara. Dia hanya mengatupkan giginya dan menahannya. Julian memperhatikan pemandangan ini secara diam-diam. Dia menyimpulkan bahwa keberadaan yang tidak dapat disimpulkan adalah murid keluarga kecil ini. Tingkat kultivasi anak itu sangat lemah.
Sebelum Julian hidup di bumi dan energi spiritualnya belum pulih, tingkat seni bela dirinya paling banyak berada pada tingkat kedua. Kultivasi seperti itu hanya sedikit lebih kuat dari kultivasi orang biasa. Di halaman belakang, ada sebuah rumah sederhana. Tidak ada apapun di tempat tidur di kamar itu kecuali sepotong kayu. Anak laki-laki itu tergeletak di papan kayu dengan luka yang mengerikan di punggungnya. Sialan, jangan tunggu aku bangkit. Saat lukaku sembuh, aku akan meninggalkan keluarga dan pergi ke pegunungan untuk mencari makhluk abadi dan berkultivasi. Saat aku kembali dari berkultivasi, aku akan membuatmu menderita. Pemuda itu mengumpat dengan keras. Aduh, begitu menyakitkan hingga dia tidak dapat menahan diri untuk menjerit memilukan. Julian muncul dengan tenang dan duduk di kursi di ruangan itu. Pemuda itu sedang berbaring di tempat tidur dan sama sekali tidak menyadari kedatangan Julian. Dia bosan berbaring di sana, jadi dia membalikkan badan dan bangun dengan susah payah. Ketika dia melihat Julian duduk di kursi, dia terkejut dan menatap Julian dengan waspada. Kamu, siapa kamu? Harder, kan? Julian menatap anak laki-laki di depannya, yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dan sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis. Saya Harder, siapa kamu? Harder menatap Julian, lalu melirik pintu dan mendapati pintunya terkunci, tetapi bagaimana orang ini bisa masuk? Kamu seorang dewa? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya terbelalak. Julian tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan berkata, kamu ingin balas dendam, tidakkah kamu ingin melampiaskan amarahmu? Sekarang aku bisa membantumu. Harder sering pergi ke kedai untuk mendengarkan cerita dari orang-orang tua. Dia tahu bahwa ada orang-orang abadi di beberapa gunung. Ia bermimpi untuk memperoleh keabadian dan menjadi seorang abadi yang dapat terbang sambil memegang pedang. Jadilah muridku. Julian berkata sambil tersenyum, bersujudlah padaku beberapa kali. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Menjadi muridmu. Harder menjadi bersemangat, namun kemudian tenang kembali. Dia menatap Julian dan berkata, aku, Harder, hanya memuja makhluk abadi sebagai guruku. Apakah kamu seorang yang abadi? Aku akan memujamu sebagai guruku. Apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Julian bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin kamu pelajari? Dengan baik. Harder mengusap dagunya dan merenung sejenak sebelum berkata, saya mendengar dari pendongeng bahwa orang abadi dapat mengendarai awan dan kabut, memindahkan gunung dan mengisi lautan, memutar tangan untuk membuat awan dan memutar tangan untuk membuat hujan, dan masih banyak lagi keterampilan sihir lainnya. Saya ingin mempelajari semuanya. Apapun yang ingin kamu pelajari, aku akan mengajarkannya padamu. Julian menatapnya dan berkata, nyata? Ada ekspresi kegembiraan di wajah Harder. Nyata. Harder berlutut, kepalanya menyentuh tanah, bersujud beberapa kali, dan berkata dengan suara keras, Guru, terimalah salam dari muridmu. Baiklah, bangun. Julian berhenti sebentar. Harder berdiri. Julian menatapnya dan merasa sangat puas. Namun, yang tidak disangkanya adalah bahwa beberapa tahun kemudian, muridnya Harder akan menjadi salah satu orang kuat paling menakutkan di berbagai alam. Jika dia tidak menerima muridnya hari ini, dia akan hancur di masa depan. Berjalan. Julian melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kekuatan muncul, melingkupi Harder dan membawanya pergi. Saat berikutnya, dia muncul di Gunung Suci tempat dia tinggal sementara sebelumnya. Hanya dalam sekejap, pemandangan di depannya berubah, yang mengejutkan Harder. Wajahnya tampak terkejut. Ini, Guru, di mana ini? Julian berkata, mulai hari ini, kamu akan berlatih di sini. Seberapa jauh tempat ini dari kota Longyang tempat saya berada? Harder bertanya. Julian tersenyum dan berkata, jauh sekali. Aku tidak tahu berapa banyak alam semesta yang terpisah di antara kita. Petik 2. Harder tertegun sejenak, lalu terduduk di tanah sambil mendengus. Sudah berakhir, tak ada jalan kembali, Xiangqiangku, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Melihatnya seperti ini, Julian tersenyum dan berkata, selama kamu ingin kembali, kamu dapat melakukannya kapan saja. Aku hanya akan membimbingmu selama satu periode. Seberapa jauh kamu dapat berkembang dalam satu periode tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Mendengar ini, Harder berdiri dan bertanya dengan bingung, berapa tahun satu era? Julian menjelaskan, 9 miliar tahun adalah satu era. Ah, Harder telah membatu seluruhnya. 49 miliar tahun. Dia tertegun. Ah, bisakah aku hidup selama itu? Bab 2600, hari ini berubah. Julian menerima Harder sebagai muridnya. Harder memiliki kemampuan pemahaman yang kuat dan kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Julian tinggal di sini selama satu era. Pada era ini, dia mengatur banyak jalan untuk Harder. Setelah satu zaman, Harder telah tumbuh ke alam Tianzu. Alam ini tampak sangat lemah, tetapi bagaimanapun juga, Harder hanya dikultivasikan selama satu zaman. Untuk mencapai alam Tianzu hanya dalam satu zaman sangatlah kuat dan mengerikan. Satu era kemudian, Julian pergi. Adapun sejauh mana Harder dapat berkembang di masa depan, itu tergantung pada dirinya sendiri.
Satu era kemudian, di luar bidang tak berujung. Julian, Pangu, Talal, Fu Zhen, dan Zhang Taichu berkumpul kembali. Selama era ini, mereka dengan hati-hati memilih pengikut dan melatih serta membimbing mereka untuk suatu era. Ayo pergi, Julian berkata pertama. Kaisar bela diri melirik ke arah dataran tak berujung di depannya dan mendesah, aku tidak tahu akan menjadi apa dataran tak berujung itu saat kita kembali lagi. Zhang Taichu berkata, mungkin pada saat itu, alam tanpa akhir akan berkembang menjadi alam tingkat 8. Pada saat itu, alam tanpa akhir akan memiliki banyak orang kuat, dan bahkan beberapa guru surgawi yang hebat. Pangu mengangguk pelan dan berkata, berdasarkan keterampilan sihir yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh saudara Julian di Endless, cukup bagi beberapa guru surgawi yang hebat untuk lahir di Endless. Namun, saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang dapat berkultivasi hingga ke tingkat guru surgawi yang hebat. Julian melakukan banyak hal untuk Wujin. Sejauh mana Endless dapat tumbuh, dan sejauh mana makhluk dalam Endless dapat tumbuh, semuanya bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Mereka dengan cepat meninggalkan dunia yang tak berujung dan memasuki dunia gelap yang luas. Saat mereka bergegas menuju Akademi Para Dewa di alam pusat, ketika mereka lelah dalam perjalanan, mereka berhenti untuk berlatih, bertukar pikiran satu sama lain, berlatih seni bela diri, dan mendiskusikan kekuatan magis dan teknik rahasia. Hal lainnya adalah menyerap ramuan langit dan bumi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Ada banyak ramuan dari surga dan bumi yang disita dari gunung abadi suku kuno. Mereka berlima semuanya mendapat banyak. Ramuan dari surga dan bumi ini cukup untuk memungkinkan mereka maju ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka berlatih sambil bepergian. Dalam sekejap mata, beberapa era berlalu. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa zaman, mereka telah muncul di area inti bidang pusat, tidak jauh dari Akademi Dewa Surgawi. Namun, masih ada ribuan zaman sebelum Akademi Dewa Surgawi mengadakan penilaian murid. Julian dan yang lainnya tidak pergi, tetapi menemukan tempat untuk berlatih. Banyak era telah berlalu sejak Bujin tewas dalam pertempuran. Akan tetapi, baru sekarang Gunung Abadi Klan Kuno mengetahui bahwa Bujin telah meninggal. Klan Kuno, Balai Gunung Abadi. Banyak orang kuat dari klan kuno berkumpul di sini. Ingin sekali. Seorang lelaki tua berkata dengan marah, kapal perang terbang milik pasukan klan kuno kita semuanya memiliki pola klan kuno kita. Kau tahu mereka adalah pasukan klan kuno kita, tetapi kau masih berani menghancurkan mereka. Ini jelas merupakan tamparan di wajah klan kuno kita, Gunung Abadi. Penatua Agung, masalah ini luar biasa. Tetua lainnya berkata, hal semacam ini belum pernah terjadi sejak berdirinya Gunung Abadi klan kuno kita. Saya pikir kita harus meminta ketua klan untuk keluar dan membiarkannya menyelidikinya sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak pasukan suku kuno dimobilisasi. Namun sekarang hal itu terjadi. Meskipun mereka yang tewas hanyalah murid-murid tak dikenal dari klan kuno dan beberapa prajurit tak penting. Kematian beberapa murid adalah masalah kecil, tetapi hilangnya muka bagi klan kuno adalah masalah besar. Jika ini sampai terbongkar, bukankah dimensi yang tak terhitung jumlahnya akan mengejek klan kuno? Saya akan menemui pemimpin klan sendiri. Sang tetua agung pergi setelah meninggalkan beberapa patah kata. Suku kuno, Gunung Abadi, Gunung Suci tertentu. Tempat ini sangat sepi. Tidak ada satupun murid di Gunung Lingsan yang besar ini. Di balik gunung, di depan air terjun. Seorang pria sedang duduk bersila. Dia tampak muda, mungkin berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah putih dan cukup tampan, dengan sikap yang luar biasa. Pria ini adalah salah satu orang paling menakutkan dan berkuasa di berbagai dimensi. Dia berasal dari alam tingkat 9 dan merupakan penguasa alam tingkat 9. Dia keluar dari alam tingkat ke-9 dan menciptakan Gunung Abadi di alam pusat, yang juga menjadi salah satu dari 10 kekuatan utama di alam pusat. Kepala keluarga. Tetua Agung Klan Kuno muncul. Dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya, dia berkata, pasukan klan kuno saya yang pergi mencari ramuan surga dan bumi telah dihancurkan. Oh. Pria berjubah putih itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, oh, lalu dengan senyum yang indah di wajahnya, dia berkata dengan lembut, ini cukup menarik. Sudah bertahun-tahun sejak makhluk manapun berani menyerang klan kuno saya. Sepertinya saya harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani menyerang pasukan saya. Pria berjubah putih itu berdiri, meregangkan tubuhnya, dan berkata, ceritakan padaku detailnya. Aku akan ke sana sendiri untuk memeriksanya. Ya. Sang tetua agung menceritakan semua informasi yang telah diperolehnya saat ini. Setelah mengetahui petunjuk ini, Khalid segera menghilang dari tempat ini. Dia pergi ke tempat di mana aura kuno yang tak berujung terakhir kali menghilang. Begitu dia muncul di tempat ini, dia merasakan aura yang tidak biasa. Senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku, dan dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa ada aura catatan Dao asal? Mungkinkah dia tidak mati, dan dia kembali? Khalid mengerutkan kening, lalu menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencoba menciptakan kembali pemandangan di sini, tetapi ruang di sini telah hancur, dan bahkan Khalid tidak dapat membuat kembali pemandangan itu.
Yang dapat ia lihat hanyalah ruangan yang berantakan, tidak ada yang lain. Dia memutar balik waktu lagi, dan setelah menoleh kembali, dia melihat Bujin memimpin pasukan menuju pesawat. Sebelum memasuki pesawat, ia juga bertemu dengan patroli pesawat. Aku bisa melihat segalanya, kecuali makhluk apa yang membunuh Bujin. Dan dia tidak dapat merasakan pesawat yang seharusnya ada di sini. Tidak ada petunjuk yang tertinggal. Yang tertinggal hanyalah aura catatan Dao asal. Dan dialah satu-satunya di antara ribuan alam yang mengetahui catatan Dao asal. Khalid tampak sangat hikmat. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia memperlihatkan ekspresi serius di wajahnya. Apakah benar dia yang telah kembali? Jika mantan pemimpin tertinggi benar-benar kembali, maka semua alam ini akan kacau. Khalid menggumamkan beberapa patah kata lalu bergegas pergi. Masalah ini terlalu rumit dan dia harus mencari seseorang untuk mendiskusikannya. Bidang pusat, tradisi Tao kuno. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Khalid, seorang pria parubaya tiba-tiba berseru. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Dalam pertempuran itu, begitu banyak orang kuat mengepung penguasa tertinggi. Dia dipukuli sampai mati. Tidak mungkin dia bisa selamat. Aku juga tidak percaya dia masih hidup. Khalid berkata dengan sungguh-sungguh, pasukan klan kuno saya telah dihancurkan. Saya pergi untuk menyelidiki tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya hanya merasakan sisa kekuatan catatan Dao asal di area itu. Di antara ribuan alam, satu-satunya yang mengetahui catatan Dao asal adalah mantan penguasa tertinggi Julian. Mungkin hari ini akan berubah. HMPH, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku pasti bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Selama dia berani muncul, aku akan memastikan tidak ada jejak tubuhnya yang tersisa. Bersambung. Awal pembangunan musola, alhamdulillah. Dami, ha? Boh, sambil laro. Wah. Alhamdulillah. Rame. Monggo yang tidak punya kegiatan atau kesibukan, grup ini merapat. Mak bode ji ya bro ji. Dua. Cukup dua. Paris. Paris ya.